Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tabi pun. Halo teman-teman, perkenalkan saya Diah Wulandari dari Universitas Pendidikan Indonesia, tepatnya program studi Bahasa dan Sastra Indonesia, akan mengajak teman-teman untuk bersama-sama menjelajahi apa sih itu bahasa dan dari mana asalnya, bahkan kenapa kita sebagai manusia bisa berbahasa. Mau tahu jawabannya? Yuk, simak videonya. Check it out. Malu bertanya, susah di jalan. Sebelum kita ke pembahasan selanjutnya, mari kita awali dengan pertanyaan terlebih dahulu. Apakah teman-teman pernah bertanya, dari mana sih asal bahasa? Kenapa manusia bisa berbahasa? Dan bagaimana otak kita bisa memproses suatu bahasa. Baik teman-teman, sebelum kita meneliti lebih jauh mengenai jawaban tentang pertanyaan-pertanyaan bahasa tadi, yuk kita kenalan dulu sama Profesor Steven Pinker. Hah? Siapa sih kak dia? Profesor Steven Pinker ini? Oke, aku bantu jelasin ya. Steven Pinker merupakan ahli bahasa berkebangsaan Kanada yang mempunyai keahlian di bidang linguistik dan sains kognitif. Salah satu karya beliau yang luar biasa adalah The Language Instinct yang terdiri dari 13 bab. Salah satu babnya mempelajari tentang mind design yang di dalamnya Pinker meneliti dan menulis tentang pemahaman manusia terhadap pikiran, perilaku, dan juga pemikiran. Nah, inilah yang nantinya akan menjadi kunci bagi kita memahami dari mana sih asal-usul bahasa dan kenapa manusia bisa berbahasa. Oke teman-teman, tadi kita udah kenalan dan supaya teman-teman jadi lebih paham nih dari asal-usul bahasa sebenarnya itu gimana, aku akan kasih salah satu kasus atau sampel untuk teman-teman cermati. Yuk, simak! Nah, coba kita cermati bareng-bareng nih teman-teman. Di sebelah kiri, itu ada seorang anak yang memelihara hamster dari kecil sampai anak itu dewasa. Nah, di sebelah kanan itu ada hewan hamster yang dipelihara sejak kecil sampai dewasa juga. Nah, apa pertanyaannya? Pertanyaannya, siapa yang akan berbahasa ketika dewasa? Sang anak atau hamsternya? Coba teman-teman pikirkan dan tulis di kolom komentar ya yang sudah punya jawaban. Selagi aku akan menjelaskan siapa yang akan berbahasa ketika dewasa. Jadi teman-teman, yang akan berbahasa ketika dewasa adalah sang anak. Loh, kok sang anak sih kak? Kenapa hamsternya enggak? Oke, aku akan jelasin teman-teman. Hamster adalah hewan, dan hewan memiliki sistem komunikasinya sendiri untuk berkomunikasi dengan hewan lain. Insting kak? Atau apa? Yaps, benar sekali. Insting. Hewan punya insting untuk berkomunikasi dengan hewan yang lain. Berlainan dengan manusia. Manusia memiliki naluri bahasa. Sejak kecil, bahkan sejak bayi baru dilahirkan, manusia sudah memiliki naluri bahasa. Terus waktu dalam kandungan, nggak punya kak? Tentu saja punya teman-teman. Manusia ketika janin nih ya, dalam kandungan masih berusia 4 bulan, kemungkinan janin sudah memiliki indera pendengaran dan itulah yang membantu janin untuk bisa memproses bahasa-bahasa yang dia dengar dari lingkungan sekitarnya. Nah, bagaimana? Sudah cukup jelas bukan siapa yang nantinya akan berbahasa ketika dewasa? Tentu jawabannya adalah sang anak, karena bahasa hanya dimiliki oleh manusia. Selanjutnya kita akan beralih ke pemaparan dalam buku The Language Instinct karya Steven Pinker. Model ilmu sosial standar atau disingkat SSM merupakan doktrin relativistik yang terkenal sejak tahun 1920-an. Dalam bukunya, Steven Pinker menyatakan bahwa dia sangat membenci teori ini. Kenapa kah dibenci? Salahnya apa? Nah,
Ini teman-teman, jadi teori SSM ini menjelaskan bahwasanya perilaku manusia dikendalikan oleh budaya, bukan biologi. Dan teori ini beranggapan bahwasanya bayi manusia merupakan lembaran kosong yang dapat dibentuk melalui proses pembelajaran. Nah, apakah ini benar? Yuk coba kita ingat-ingat lagi, tadi saya sudah menjelaskan bahwasanya sejak dalam kandungan, janin sudah memiliki naluri untuk berbahasa. Pinker membantah doktrin tersebut. Hal ini disebabkan pada dasarnya manusia memiliki sistem kognisi bawaan yang dapat digunakan dalam memahami bahasa. Oke, selanjutnya kita akan melihat bagaimana gagasan Pinker tentang kompleksitas otak. Nah, dari sini teman-teman bisa melihat dan mencermati bahwasannya menurut Pinker, keturunan akan membangun mekanisme psikologis bawaan, termasuk mekanisme belajar. Lingkungan nantinya akan memberikan masukan kepada mekanisme psikologis bawaan manusia yang nantinya perilakulah yang akan menjadi penyebab bagaimana mekanisme psikologis bawaan ini diciptakan oleh manusia. Baik atau buruknya itu tergantung kepada perilaku. Nah, kemudian pengetahuan, ilmu, dan lain-lain adalah akses yang penting untuk bisa memanfaatkan mekanisme psikologis bawaan manusia. Nah, hal-hal penting yang harus kita pelajari dan kita ketahui untuk meyakini adanya naluri bahasa adalah pertama, lingkungan dan keturunan memiliki peran yang penting. Bahasa itu tidak dipelajari loh teman-teman, tapi diciptakan kembali dengan lebih kompleks oleh anak-anak. Loh kak, kan bahasa udah ada dari dulu, berarti orang-orang pelajari bahasa dong, kok menciptakan kembali sih? Oke, yuk sini aku jelasin. Coba kita bandingkan bahasa Indonesia di tahun 1920 dengan bahasa Indonesia di tahun 2023. Coba teman-teman cari, apakah ada perbedaan di antara kedua bahasa di tahun-tahun tersebut? Ada nggak? Jangan lupa komen ya. Jadi kalau teman-teman bandingkan, tentu ada perbedaan antara bahasa tahun 1920-an dengan bahasa tahun 2023. Nah, kok bisa Kak ada perbedaan bahasa? Karena pada hakikatnya manusia akan menciptakan kembali bahasa-bahasa dengan lebih kompleks. Tujuannya adalah untuk memudahkan satu sama lain dalam berkomunikasi dan memahami makna yang ingin disampaikan oleh penutur kepada petutur. Teori Chomsky yang menyatakan bahwasannya perangkat akuisisi bahasa dari teori Chomsky merupakan mekanisme mental hipotesis yang memungkinkan anak-anak belajar bahasa dengan cepat. Hal inilah yang kemudian membuat perkembangan bahasa lebih kompleks dan juga dinamis untuk perkembangannya. Nah, karena dari tadi baru ada pendapat aku pribadi ya, sekarang aku akan memberikan bukti nyata kepada teman-teman. Penelitian ini dilakukan oleh Derek Burton tahun 1926 sampai 2018. Nah, Burton di sini adalah seorang peneliti yang tertarik dengan asal-usul bahasa dan teori revolusi. Burton melakukan penelitian dan akhirnya mendapatkan hasil bahwasannya anak-anak yang dibesarkan dalam komunitas bahasa Pidgin menanamkan kompleksitas mereka sendiri dalam bahasa tersebut sehingga menghasilkan bahasa Kreol. Ini adalah salah satu bukti bagaimana anak-anak bisa menciptakan kembali bahasa dengan lebih kompleks. Pinker melakukan penelitian dan hasilnya Pinker menemukan setiap bahasa memiliki dasar struktur yang sama, mulai dari subjek, kata kerja, dan juga objek. Hah, masa iya sih Kak? Buktinya apa? Coba kita bandingkan. Kata-kata aku mencintaimu.
aku sebagai subjek mencintai sebagai kata kerja dan kamu sebagai objek, bandingkan dengan kata-kata atau kalimat dalam bahasa Inggris. Ketika mau bilang aku cinta kamu, pasti bilangnya I love you honey, I miss you honey. Coba kita bandingkan teman-teman. I adalah subjek, love adalah predikat atau kata kerja, sedangkan you adalah objek yang dituju. Sama tidak? Nah, ketemukan ya kenapa kemudian setiap bahasa umumnya memiliki pola struktur yang sama. Dan apa sih kaitannya dengan naluri bahasa? Nah, secara naluriah, pola ini memungkinkan untuk belajar dan menggunakan sistem bahasa yang teratur dalam membentuk frasa yang bermakna. Jadi, pada kesimpulannya, meskipun banyak sekali variasi bahasa yang kita temukan di dunia ini, kebanyakan bahasa memiliki pola struktur yang sama. Hal ini membuktikan bahwasanya manusia memang pada dasarnya memiliki sistem kognisi bawaan atau naluri bahasa yang sudah tertanam dalam otak untuk memproduksi dan memahami bahasa-bahasa yang ada. Dan kemudian mengembangkan bahasa tersebut sehingga muncullah variasi bahasa yang banyak di dunia. Berikut merupakan beberapa contoh bahasa yang memiliki pola dasar yang sama. Mungkin ini baru beberapa teman-teman, tapi sebenarnya jika teman-teman kulik lagi akan banyak sekali bahasa yang memiliki pola struktur yang sama. Nah, gimana teman-teman? Sudah paham mengenai asal-usul bahasa? Bagaimana sih manusia kok bisa berbahasa? Dan bagaimana otak kita memproduksi bahasa? Jangan lupa share videonya dan saya harap teman-teman tidak puas sampai di sini dan terus menggali ilmu mengenai bahasa dan juga ilmu lainnya untuk memperkaya pengetahuan dan juga wawasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Cikini kegunang dia, Cieti suka sama Mang Dayat. Sekian dari saya, semoga materinya bermanfaat. Akhirul kalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.